Di awal film, kita akan diperlihatkan keadaan 22 tahun yang lalu, tepatnya saat dunia dikuasai oleh bajak laut. Untuk mengatasi populasi bajak laut yang terlampau tinggi, dieksekusilah seorang bajak laut terkenal di depan jutaan orang yang bernama Gold Roger. Dengan dieksekusinya Gold Roger, diharapkan bisa membuat generasi baru ataupun lama takut terhadap marinir dan berhenti menjadi bajak laut. Namun tak disangka, sebelum eksekusinya dimulai, Gold Roger sempat memberitahu tentang keberadaan harta karun terbesar miliknya dan tersimpan di suatu tempat di samudra. I found everything this world has to offer. Free yourselves. Take to the seas. Akibatnya, hal tersebut malah membuat orang-orang menjadi lebih semangat untuk menjadi bajak laut demi menemukan harta karun terbesar yang disebut sebagai One Piece. Di masa kini, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Luffy. Luffy adalah salah satu dari ribuan orang yang juga menginginkan One Piece. Ia memiliki cita-cita ingin menemukan One Piece dan menjadi bajak laut terkuat di bumi. Sialnya, di hari pertama pertualangannya, kapal Luffy mengalami kebocoran, sehingga ia terpaksa masuk ke dalam sebuah tong dan membiarkan dirinya terombang-ambing di lautan. Setelah itu kita akan diperkenalkan dengan seorang bajak laut bernama Alvida. Alvida memiliki bounty sebesar 5 juta berry. Ia cukup diperhitungkan oleh para bajak laut lainnya, dan dengan kekuatannya Alvida mampu menjara sebuah kapal dengan sangat mudah. Dalam pertempuran itu, Alvida berhasil mengalahkan musuhnya dan menanyakan keberadaan seorang pemburu bajak laut yang bernama Zoro. Namun, karena orang tersebut tidak mengetahui keberadaan Zoro, Alvida pun melibasnya dengan senjatanya. Dari sini kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Koby. Koby sudah lama menjadi anak buah kapal Alvida. Ia kerap kali disuruh Alvida untuk membersihkan kapal serta segala peralatan pribadi Alvida. Di malam hari, saat Koby sedang bersedih, ia tiba-tiba mendengar suara aneh dari dalam lumbung kapal. Suara tersebut ternyata berasal dari sebuah tong yang berisi Luffy di dalamnya. Luffy memperkenalkan dirinya sebagai seorang bajak laut, namun Koby berkata bahwa bajak laut harusnya terlihat kejam dan tak segan untuk membunuh serta mencuri. Di masa kecil, Luffy pernah bertemu dengan seorang bajak laut berambut merah bernama Seng yang tidak selalu menyikapi sebuah permasalahan dengan kekerasan. Karena sosok Seng itulah Luffy tumbuh menjadi seorang bajak laut yang berjiwa bebas dan lain dari biasanya. Setelah mendengar cerita Luffy, Koby kemudian berniat untuk menolong Luffy pergi dari kapal tersebut. Ia mengantar Luffy menuju Skochi, namun tiba-tiba hal tersebut membuat Alvida dan krunya menjadi bangun, sehingga pertarungan pun tak dapat terhindarkan. Dalam pertarungan itu, Alvida sangat kaget dengan kemampuan Luffy yang dimiliki, karena Luffy tak mempan saat ditembak dan bisa meregangkan tubuhnya seperti karet. Hanya dengan satu pukulan, Luffy akhirnya bisa mengalahkan Alvida hingga terpental.
Anyone else got a problem with Kobe? Scene kemudian berpindah ke sebuah tempat bernama Sixes Island. Di sana bertemulah kita dengan seseorang yang Alvida cari selama ini, yaitu Roronoa Zoro. Zoro dikenal sebagai pemburu bajak laut dan ia memiliki impian ingin menjadi seorang pendekar pedang terhebat di dunia. Tak disangka Zoro yang sedang menenangkan dirinya tiba-tiba didatangi oleh Mr. Seven yang merupakan anggota dari bajak laut bernama Buro. Di sana Seven menawarkan Zoro untuk bergabung dengan kelompoknya, namun Zoro menolaknya sehingga terjadilah pertarungan yang sangat sengit. Zoro yang memiliki kemampuan di atas Mr. Seven dengan mudah mengalahkannya. Ia dipotong menjadi dua bagian dan kepalanya dibawa ke pangkalan marinir untuk ditukarkan dengan sejumlah uang. Setelah meninggalkan kapal Alvida, Luffy kemudian menceritakan bagaimana dirinya bisa mendapatkan kekuatan tersebut. Dulu, Luffy pernah memakan sebuah buah yang dikenal sebagai buah iblis. Buah tersebut diketahui bisa memberikan kekuatan pada orang yang memakannya. Namun, kekuatan yang didapatkan dari buah tersebut bisa berbeda-beda. Dan Luffy kebetulan mendapatkan kekuatan yang bisa membuat dirinya seperti karet. Di perahu, Koby juga bercerita pada Luffy bahwa dirinya ingin sekali menjadi seorang marinir, sedangkan Luffy ingin pergi ke Grand Line untuk menemukan One Piece. Dari situ diputuskanlah bahwa mereka akan segera pergi ke kota marinir untuk mengambil peta menuju Grand Line dan menjadikan Koby sebagai marinir. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita seksi bernama Nami. Nami adalah seorang pencuri ulung. Ia terlihat sedang berpura-pura kesusahan untuk menipu dua orang bajak laut yang ingin menolongnya. Namun tiba-tiba... Thanks for the rescue. Nami memiliki tujuan yang sama seperti Luffy, yaitu ingin mengambil peta Grand Line dari tangan marinir. Maka dari itu Nami pun pergi ke kota marinir untuk mencurinya. Singkat cerita, tibalah mereka semua di kota marinir. Luffy dan Nami dengan tujuan yang sama, sedangkan Zoro hanya ingin menukarkan kepala buronan dengan uang yang dijanjikan. Di kedai terjadilah sedikit kekacauan antara Zoro dengan seseorang bernama Helmeppo. Come on, tough guy, 3 swords! Namun karena Helmeppo adalah putra dari seorang kapten bertangan kapat yang menyimpan peta Grand Line, Zoro pun ditangkap dan dijemur di lapangan selama 7 hari. Zoro terpaksa menuruti hukuman itu karena ia membutuhkan bayaran atas kepala Mr. Seven yang telah dibunuhnya. When you get down. Keesokan harinya, Luffy menyusup melalui saluran bawah tanah untuk mencuri peta Grand Line di dalam pangkalan marinir. Namun, bukannya masuk ke dalam ruangan yang ditujunya, ia justru bertemu dengan Zoro yang sedang dijemur di lapangan. Melihat ada kesempatan untuk berbicara dengan Zoro, Luffy pun langsung menawarkan Zoro untuk bergabung dengannya. Namun, Zoro menolak tawaran tersebut karena Zoro hanya ingin menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Meski sudah ditolak, Luffy tetap membantu membebaskan Zoro dari ikatannya. I don't owe you anything. Can you close this behind me? Melanjutkan misinya mencari peta Grand Line, Luffy masuk kembali ke dalam lubang dan tanpa sengaja bertemu dengan Nami yang juga sedang mengincar peta Grand Line. Hey, why would he do that? Dan karena memiliki tujuan yang sama, keduanya pun bekerja sama untuk menemukan peta tersebut. Nami yang sangat ahli mencuri dan menipu dapat dengan mudah mengelabui Kapten Morgan dan bahkan mencuri kunci ruangannya. Di dalam ruangan, mereka berhasil menemukan sebuah brankas yang dicurigai dalamnya ada peta Grand Line. Namun karena Kapten Kapak sudah mengetahui kelakuan mereka, Luffy pun akhirnya menarik keluar brankas tersebut dan terjatuh di lapangan. Melihat ada pencuri yang mencoba kabur, para marinir yang berada di sana pun langsung menyerang Luffy dan Nami. Namun di tengah kekacauan itu, Zoro yang awalnya berniat kabur untuk menyelamatkan diri akhirnya membantu Luffy.
Ketiganya pun harus menghadapi Kapten Morgan yang telah dilengkapi oleh senjata mematikan. Maka dari itu, keduanya pun bekerja sama hingga memenangkan pertarungan. Merasa memiliki sedikit kesamaan hasil dari kerjasama melawan Kapten Morgan, mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk pergi bersamaan. Sementara Kobe memutuskan untuk tidak ikut dengan mereka karena ingin mewujudkan mimpinya sebagai seorang marinir. Kabar dicurinya Petra Grand Line dengan cepat sudah terdengar ke seantero lautan. Bahkan seorang kapten bajak laut dengan bounty 15 juta berry yang bernama Buggy juga mengetahui tentang kabar pencurian peta tersebut. No matter who I have to kill. Scene lalu berpindah ke perjalanan Luffy di sebuah kapal. Mereka telah berhasil membuka peti tersebut. Dan karena hanya Nami yang mengerti tentang navigasi, ia pun menjelaskan isi peta itu pada Luffy dan Zoro. Nami menjelaskan bahwa samudra terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu East Blue, North Blue, West Blue, dan juga South Blue. Daratan terkecil yang membentang di tengahnya disebut sebagai Red Line, dan lautan yang melintang di tengah tersebut disebut sebagai Grand Line. Grand Line adalah hamparan lautan dengan kepulauan dan kota yang luas, serta tentu saja ada begitu banyak bajak laut yang lebih keji berada di sana. Di tengah diskusi tersebut, asap berwarna merah tiba-tiba meledak di atas kapal mereka, dan hal itu membuat Luffy dan yang lainnya menjadi pingsan. Fog smells sweet. Ketika terbangun, Luffy, Zoro, dan Nami telah berada di tengah pertunjukan sirkus yang dibuat oleh Buggy. Buggy menangkap semua orang yang ada di kota itu dan memaksa mereka untuk menikmati pertunjukan sirkusnya. Buggy kemudian menanyakan keberadaan peta Grand Line pada Luffy. Namun untungnya peta itu sudah dimakan oleh Luffy, sehingga Buggy pun tak bisa menemukannya. Dalam situasi itu, Nami tiba-tiba menawarkan sesuatu yang lebih menarik dari peta, dan inilah yang ia lakukan. Dari tindakan Nami itu bisa dilihat kalau Luffy sangat menyayangi topi jeraminya lebih dari apapun. Saat mencoba kabur, Nami terkejut melihat keadaan kota yang sudah porak-poranda akibat perbuatan Buggy. Nami sangat syok sampai-sampai ia ditangkap kembali oleh pasukan Buggy. Melihat keistimewaan yang Luffy miliki, Buggy pun memisahkan ia dengan kedua temannya. Sementara itu, wakil Laksamana Garp akhirnya tiba di pangkalan marinir. Ia menginterogasi Kapten Morgan mengenai apa yang telah terjadi, namun tatapannya tertuju pada Kobe yang sebelumnya dilaporkan datang bersama dengan Luffy. Ia pun mengajak Kobe untuk bekerja sama untuk menangkap Luffy bersama-sama. Shin kemudian kembali ke Luffy. Di sana, Buggy memelarkan tubuh Luffy agar ia mau mengatakan di mana peta itu berada. Namun karena Luffy tak kunjung memberitahunya, Buggy pun mengambil topi jerami kesayangan Luffy yang ternyata Buggy sendiri mengetahui pemilik asli dari topi jerami itu. We served together on the pirate crew when we were... Me? Out of the spotlight! Dulu kala, Buggy dan Seng ternyata berada di kru yang sama, dan dari kesaksiannya, Seng mengkhianati Buggy. Maka dari itu, Buggy pun lantas meninggalkannya. Di tengah perbincangan itu, Luffy pun berhasil membebaskan diri dan menyerang Buggy hingga kepalanya terputus. Namun gak disangka, Buggy ternyata pernah memakan buah iblis yang sama seperti Luffy, dan hal itu membuat tubuhnya bisa terpisah dan juga menyatu kembali. Di belakang panggung, Zoro dan Nami juga diikuti oleh seseorang bernama Kabaji. Ia mengaku memiliki dendam pada Zoro karena telah membunuh saudaranya 2 tahun yang lalu. Kabaji mencoba membalaskan dendamnya itu, namun Nami berhasil keluar dari sangkar dan membantu Zoro. Setelah bebas, mereka berdua pergi menyelamatkan Luffy yang dikurung di dalam tabung berisi air laut.
Saat itu Luffy sempat mengingat kenangannya bersama Shanks yang merelakan satu tangannya untuk menyelamatkan Luffy dari seekor monster laut. Di momen itulah Shanks memberikan topi jeraminya untuk Luffy dan ia meminta Luffy mengembalikannya saat sudah menjadi seorang bajak laut. Setelah diselamatkan, Luffy, Zoro, dan Nami berusaha mengalahkan Buggy. Namun karena Buggy tak bisa mati, Luffy pun mendapatkan sebuah ide, yaitu mengunci bagian tubuh Buggy di dalam peti. Dan dengan begitu, Buggy pun menjadi kecil dan mudah untuk dikalahkan. Berkat kemenangan itu, Luffy dan teman-temannya pun menyelamatkan orang-orang yang sebelumnya ditawan oleh Buggy. Dan Luffy kini sudah siap untuk menuju Grand Line. The Grand Line! Scene kemudian berpindah ke sebuah desa sirup 7 tahun yang lalu. Di sana hiduplah seorang bocah bernama Usopp yang kerap membohongi warga kota dengan bilang kalau bajak laut telah datang. Di perahu, Luffy memamerkan bendera buatannya, namun tak disangka terjadilah kebocoran di kapal mereka. Maka dari itu, mereka pun kemudian berniat untuk mencari kapal baru di sebuah pulau terdekat, yaitu Pulau Sirup. Sesampainya di sana, mereka langsung pergi ke galangan kapal dan melihat ada satu kapal yang menarik perhatian. Luffy terkesima melihat kapal yang berbentuk kambing di depannya. Luffy mendekati kapal itu, namun tiba-tiba muncullah Usopp dari dalam kapal dan memberitahu Luffy kalau kapal itu tidak dijual. Usopp bukanlah pemilik kapal tersebut, namun ia mau membantu Luffy untuk bertemu dengan pemilik sebenarnya. Singkat cerita, sampailah Luffy pada sebuah rumah mewah milik pemilik kapal yang bernama Kaya. Mereka disambut dengan hangat oleh Kaya. Namun kedatangan Usopp dan Luffy malah membuat para pelayan di sana terlihat agak aneh dan sangat overprotective pada Kaya. Kaya berencana untuk menyambut Luffy dan kawannya untuk ikut makan malam dengannya. Namun sebelum itu mereka pun harus membersihkan diri. Kaya terlihat sangat lemah dan sudah bertahun-tahun ia harus bergelut dengan penyakit misteriusnya. Bahkan Kaya harus meminum teh berwarna biru buatan dari asistennya untuk mengurangi rasa sakitnya. Hubungan Kaya dengan Usopp sangatlah dekat. Usopp seringkali datang ke rumah Kaya untuk menceritakan pengalaman seru saat Usopp berpura-pura bertualang dan melawan monster hebat. Di dapur, saat para pelayan Kaya sedang mempersiapkan jamuan, tiba-tiba datanglah Kalahodor melakukan inspeksi persiapan. Ia menjatuhkan sebuah gelas yang sudah rusak dan berkata bahwa malam tersebut harus dieksekusi dengan sempurna. Di sisi lain, Koby dan wakil Laksamana Garp sedang sibuk bermain shogi. Garp melatih Koby agar bisa membuka potensi yang dimilikinya. Awalnya berkali-kali Koby kalah dari Garp, namun setelah diberi nasihat agar tak terlalu lama berpikir, malah Garplah yang tak bisa menang dari Koby. Ketika semua hidangan sudah disiapkan, Luffy dan kawan-kawan makan dengan sangat santai. Di sana juga datanglah Mary, sang pengelola keuangan keluarga Kaya. Di pesta itu, Zoro mulai menyadari sesuatu tentang keberadaan Kalahodor yang terasa tak asing di mata Zoro. Menurut Zoro, ia pernah bertemu sebelumnya dengan Kalahodor di suatu tempat, namun Kalahodor menyangkalnya. Di acara makan tersebut, Kaya sempat meminta hidangan ikan, namun Kalahodor melarangnya karena hal tersebut bisa memperburuk keadaan Kaya. Tak lama kemudian, Luffy akhirnya mengutarakan niatnya kepada Kaya yang ingin membeli kapal darinya. Well, actually my parents founded the shipyard. Not sailors. We're pirates. Di sana Luffy juga mengungkapkan identitas dirinya yang juga merupakan seorang bajak laut. We haven't sailed together for very long. Luffy berjanji akan merawat kapal tersebut, namun Kalahodor tiba-tiba marah melihat tingkah Luffy yang sudah keterlaluan.
He ended the journey. A caravel with a sheep figurehead. I should have known Usopp would bring riffraff to our doorstep. Di sisi lain, Helmeppo memberikan kabar kalau mereka menemukan puing-puing kapal peninggalan Luffy di area perairan Kepulauan Sirup, dan Greg langsung menyuruh Koby untuk memimpin penangkapan tersebut. What? Yes, sir. Di basement, Mary bertemu dengan Kalahador. Di sana Kalahador memaksa Mary untuk mengalihkan bisnis kapal keluarga kaya menjadi namanya. Namun karena Mary tak mau melakukan hal tersebut, Mary pun mati di tangan Kalahador. Di sisi lain, Buggy yang ternyata belum mati berhasil ditangkap oleh anak buah Arlong. Ia kemudian diinterogasi oleh Arlong yang tak menyukai kelakuan Buggy yang telah menghancurkan salah satu desa di Ice Blue tanpa sepengetahuannya. Namun karena terdesak, Buggy kemudian memberikan informasi penting pada Arlong kalau Luffy saat ini sedang memegang peta Grand Line. Then he stole a map of the Grand Line and... Mereka pun akhirnya memutuskan untuk bekerja sama mencari Luffy. Shin kemudian kembali ke rumah kaya. Di malam hari, Luffy dan Zoro pergi untuk mencari makanan, sementara Nami sibuk untuk mencuri isi dari rumah kaya. Tanpa disadari, Nami ternyata masuk ke dalam kamar Kaya yang sudah tahu kalau Nami sedang mencuri. Untungnya Kaya tak terlalu memperdulikannya dan malah bercerita tentang masa lalunya. Di dapur, Luffy ternyata bertemu dengan Usopp. Di sana Usopp sangat kagum pada Luffy yang ingin mencari One Piece. Namun Luffy juga kagum pada Usopp yang bisa menebak dengan sangat akurat. Dari sana terungkaplah juga kalau ayah Usopp yang bernama Yasop dulunya pernah bertemu dengan Luffy dan saat ini sedang bersama dengan Seng. I know him. The best. Always made time for some... Hung out? That's... Karena tak ada minuman yang Zoro cari di dapur tersebut, Usopp pun mengantar Zoro ke basement untuk mencari minuman. Namun tak disangka, mereka malah menemukan mayat Mary yang sudah terkapar. Zoro? Dan tak lama kemudian muncullah Kalahador dengan pisau di tangannya. Dari sini terungkaplah siapa Kalahador sebenarnya. Kalahador diketahui bernama asli Kuro. Ia merupakan kapten dari bajak laut bernama Black Cat. Pada pertarungan itu, Kuro berhasil mengerahkan Zoro, sementara Usopp kabur dengan sangat cepat. Untuk menghilangkan jejak, anak buah Kuro kemudian membuang Zoro ke sebuah sumur di luar rumah. Di sisi lain, Usopp yang berhasil kabur meminta pertolongan pada warga sekitar. Namun karena Usopp sudah terlalu sering berbohong, tak ada satupun warga yang menolongnya. Ketika Usopp sudah sangat putus asa, datanglah Koby dan juga Helmeppo menolongnya. You're not actually buying any of this. Now I know you're lying. Di dalam sumur, Zoro yang dikira sudah mati oleh Kalahador ternyata hanya pingsan saja. Ia kaget melihat dirinya sudah berada di dalam sumur yang cukup dalam. Bersamaan dengan itu, Usopp yang sudah bertemu dengan Helmeppo bilang padanya kalau Kuro adalah dalang dibalik penyerangan di rumah Kaya. Namun Helmeppo tak percaya padanya karena menurutnya Kuro sudah mati di tangan ayahnya. Di sana Usopp juga bilang kalau Luffy ada di rumah itu dan sedang dalam masalah. Di dapur, Nami menemukan Luffy yang sudah terkapar karena memakan sup beracun dengan porsi yang besar. Ia kemudian bersembunyi di lemari dan mendengar semua percakapan Kalahador dan asistennya. Dari sana Nami juga menemukan fakta bahwa Kalahador sebenarnya adalah Kuro, dan Kuro kemudian menyuruh asistennya untuk membuang Luffy ke dalam sumur. Namun tiba-tiba Koby dan Helmeppo tiba di sana. Usopp mengatakan kalau Kalahadorlah bajak laut itu, namun Kuro berhasil mengelabui Koby dengan berdalih kalau Usopp adalah orang yang kurang waras. Di sana, Kuro juga mengatakan kalau Luffy berada di rumah ini. Ia pun menyerahkan Luffy pada Koby dan juga Helmeppo. Di
perjalanan, Luffy yang mulai tersadar bertemu dengan Zoro yang berhasil naik dari dalam sumur. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah Kaya untuk menyelamatkannya. I know you've got a job to do. Di dapur, Nami yang sedang bersembunyi berhasil memukul anak buah Kuro. Dan di kamar, Usopp yang menemui Kaya menjelaskan padanya kalau Kalahodor adalah orang yang jahat. Namun Kaya tak percaya begitu saja. Ia malah memukul Usopp, namun tiba-tiba untungnya Nami datang tepat waktu dan menjelaskan kalau makanan yang selama ini ia makan adalah racun yang melemahkan Kaya selama ini. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba dari dapur, Buci mengaktifkan sistem keamanan rumah yang membuat Kaya, Usopp, dan juga Nami terkurung. Di dalam ketegangan itu, Kaya lalu mengingat bahwa sistem penguncian rumah juga berada di kamar mendiang ayahnya. Mereka pun bergegas ke kamar itu melalui jalan rahasia. Namun tiba-tiba, untungnya Kaya selamat dan berhasil sampai pada kamar ayahnya. Di sana Kaya merasa sangat menyesal karena telah percaya pada Kalahodor selama ini. Dan sialnya, saat mereka akan membuka sistem penguncian tersebut, tak ada satupun dari mereka yang kuat untuk mutarnya. Dengan begitu, mereka pun akhirnya hanya bersembunyi sampai akhirnya These are my friends. tibalah Luffy menolong mereka dan pertarungan pun terjadi. How long have you been on this? Luffy yang awalnya tak bisa menyaingi kecepatan Kuro kemudian mulai berkonsentrasi dengan mendengarkan suara yang dihasilkan sebelum Kuro bergerak. Now I'm listening. Ketika Luffy sudah menguasai keadaan, ia pun mengalahkan Kuro dengan kepalanya. Di sisi lain, Zoro yang bertemu dengan anak buah Kuro juga berhasil mengalahkannya. Dengan begitu, usai sudah permasalahan keluarga Kaya dan Kaya juga memberikan kapalnya pada Luffy secara cuma-cuma. Di sana Luffy juga mengajak Usopp untuk bergabung bersamanya karena menurut Kaya, Usopp harus mengejar mimpinya dan Kaya juga akan mengejar mimpinya menjadi dokter. Di sisi lain, Kuro ternyata berhasil kabur dari kota tersebut dan Koby juga meminta maaf pada Garp karena telah gagal menangkap Luffy. Namun usaha Koby tidaklah sia-sia karena mereka berhasil melihat pergerakan kapal Luffy untuk mengejarnya. Dengan segala persiapan yang sudah matang dan kru yang cukup, Luffy kali ini sangat optimis menuju ke Grand Line untuk menemukan One Piece. Namun di perjalanan mereka tiba-tiba diserang oleh kapal angkatan laut yang ternyata sudah mengejarnya. Di sana terungkaplah kalau Garp adalah kakek dari Luffy. Namun Garp tak setuju dengan langkah yang diambil Luffy untuk menjadi seorang bajak laut. Dengan kemampuannya, Luffy berhasil mengembalikan meriam yang akan menghantam kapal mereka dan kapal Garp harus terhenti karena layarnya hancur berantakan. Untuk menghindari kejaran kapal marinir, Nami kemudian mengarahkan kapalnya pada kabut di depannya, sehingga mereka pun lolos dari kejaran kapal marinir. Broken railing. Di dalam kabut tersebut, kapal Luffy ternyata juga kehilangan arah, sehingga Luffy pun akhirnya menggunakan indera penciumannya yang kuat untuk mengarahkan kapal tersebut sampai tiba di sebuah restoran bernama Baratie. Hey! What? Is that land? Can't. Baratie dikenal sebagai restoran yang sering disinggahi oleh para bajak laut. Mereka menghidangkan masakan yang sangat lezat karena dikepalai oleh seorang chef handal bernama Crash. Ia juga didampingi oleh Sanji yang juga memiliki passion yang hebat tentang sebuah masakan. Namun karena masakan Sanji tak sesuai dengan menu, Crash pun akhirnya menyuruh Sanji untuk menjadi pelayan saja.
Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang pendekar pedang bernama Mihawk. Mihawk memiliki reputasi sebagai salah satu pendekar pedang terkuat di dunia. Maka dari itu, pemerintah pun akhirnya membatalkan bounty Mihawk. Sebagai salah satu pendekar pedang terkuat di dunia, Mihawk bisa saja menjadi semacam tentara bayaran yang bisa disewa oleh pemerintah. Dan kali itu, Garp merekrut Mihawk untuk menangkap Luffy. Di dalam restoran, para kru Luffy makan dengan sangat lahap, sampai-sampai mereka tak memikirkan tentang kewajiban seorang pengunjung, yaitu bayar makan. Dengan santainya, Luffy menandatangani sebuah bon untuk dibayar kemudian hari. Namun sang pemilik restoran tak membiarkannya begitu saja. Sebagai ganjaran, Luffy harus bekerja mencuci piring selama 1 tahun penuh untuk melunasinya. For starters, you had with your friends, that's 1 year's worth of... Di malam hari, saat sedang di dalam bar, Zoro bertemu dengan Mihawk yang sedang mencari Luffy. Namun tiba-tiba, Zoro malah menantang Mihawk untuk berduel 1 lawan 1. I've never heard of you. You're serious? Accept my challenge. Zoro melakukan hal tersebut karena ia tahu kalau Mihawk adalah pendekar pedang terkuat saat ini, dan dengan mengalahkan Mihawk, ia akan bisa menggapai mimpinya untuk menjadi yang terbaik. To the death. Di pagi harinya, duel antara Zoro dan Mihawk pun berlangsung. Zoro dengan 2 pedang andalannya, sementara Mihawk hanya menggunakan pisau kecil di tangannya. Hardly. Strong. Meskipun Mihawk hanya menggunakan pisau kecil, namun ia dapat menandingi jurus pedang Zoro. Bahkan Mihawk berhasil menusuk pedang kecilnya pada Zoro. Zoro yang sudah mengaku kalah akhirnya memohon pada Mihawk untuk dibunuh. Namun karena Zoro memiliki tekad yang kuat untuk menjadi yang terbaik, Mihawk pun memberinya kesempatan untuk hidup. Setelah mengalahkan Zoro, Mihawk juga melepaskan Luffy karena Mihawk penasaran akan sejauh apa Luffy melangkah untuk menjadi Raja Bajak Laut. Zoro kini harus bergelut dengan luka yang parah di dadanya. Luffy dan yang lainnya berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Zoro. Mereka pun sempat meminta tolong pada Sanji dan juga Crash untuk segera mengobatinya. Di kapal marinir, Mihawk memberi kabar pada Grave bahwa ia sengaja melepaskan Luffy karena tertarik dengannya. Mihawk ingin melihat perkembangan Luffy di kemudian hari dan berharap Luffy bisa menjadi orang yang lebih kuat. Sambil menunggu kesadaran Zoro yang tak kunjung tiba, Sanji menceritakan awal mula pertemuannya dengan Chef Crash. Di waktu kecil, Sanji sudah menjadi salah satu asisten chef di sebuah kapal. Namun kapal tersebut dibajak oleh Crash yang membutuhkan bahan baku untuk di kapalnya. Sayangnya waktu itu terjadilah badai yang sangat besar, sehingga kapal mereka pun karam di tengah laut. Dengan begitu hanyalah mereka berdualah yang berhasil selamat. Sanji dan Crash harus bertahan hidup di sebuah karang yang cukup tinggi. Sayangnya makanan saat itu sangatlah terbatas, sehingga Sanji hanya diberi Crash sebuah kantong makanan yang lebih kecil dari miliknya. Setelah berbulan-bulan menunggu bala bantuan yang tak kunjung datang, habislah makanan Sanji saat itu, dan Sanji mulai komplain pada Crash karena diberikan kantong yang lebih kecil. Sanji sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya karena Crash selama ini hanya memakan daging dari kakinya sendiri. Sementara kantong yang lebih besar dari miliknya hanyalah berisi emas yang tak bisa dimakan. Crash melakukan itu karena kagum dengan Sanji yang juga memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin menuju ke All Blue. All Blue adalah sebuah tempat di mana semua bahan makanan langka tersedia. Singkat cerita, tibalah Arlong bersama pasukannya. Arlong yang kini bekerja sama dengan Buggy dengan mudah menemukan Luffy karena ternyata kuping yang terpisah dari bagian tubuh Buggy menempel pada topi kesayangannya. No idea what you're doing.
Hey, Lips! Luffy berniat meladeni kemauan Arlong sehingga terjadilah pertarungan yang sangat sengit. Awalnya, Luffy sempat menguasai pertarungan, namun karena Arlong mengetahui kelemahan seorang pemakan buah iblis, Luffy pun jadi tak berdaya. Di tengah pertarungan itu, Nami tiba-tiba muncul dengan membawa peta Green Line. Di sana terungkaplah pula tabiat Nami sebenarnya yang merupakan salah satu anak buah Arlong. Arlong yang sudah mendapat kemauannya kemudian pergi meninggalkan Baratie. Scene kemudian berpindah ke Zoro yang sudah mulai siuman. Sementara Sanji memutuskan untuk menggapai mimpinya bersama Luffy untuk menemukan All Blue. Untuk menemukan Nami yang pergi bersama Arlong, Luffy kemudian bekerja sama dengan Buggy untuk menemukannya. Buggy akan memanfaatkan bagian tubuhnya yang berada di markas Arlong. Sementara itu, Nami yang sudah mendapatkan peta Grand Line menyerahkannya pada Arlong. Ia lalu diminta Arlong untuk menagih salah satu desa yang telat membayar upeti, dan desa itu bernama Desa Koko. Which one? Koko Village. Tak lain tak bukan, desa tersebut adalah desa di mana Nami tumbuh dan dirawat oleh ibunya. Maka dari itu, Nami sempat ingin menolak permintaan Arlong, namun Arlong tidak mengizinkannya. Scene kemudian berpindah kembali ke Luffy. Saat itu, Luffy sudah sampai pada desa yang terlihat sangat kacau, dan di sana Luffy sangat kaget melihat Nami yang juga tiba-tiba datang untuk menagih upeti. Got something for me? Keberadaan Nami di sana terlihat tidak begitu diterima karena Nami dianggap sebagai pengkhianat desa. Setelah mendapatkan upeti yang diinginkan, Nami kemudian menemui Luffy yang juga berada di sana. This is where I belong. Ia memperingati Luffy untuk segera pergi dari pulau tersebut. No, I don't need any of you. Di sana, Nami berkata bahwa selama ini hanya berpura-pura berteman dengan Luffy dan Nami tak akan kembali ke dalam kru Luffy. Luffy tak percaya begitu saja. Ia kemudian mencari informasi dari seorang wanita bernama Nojiko. Nojiko dulunya dibesarkan bersama Nami oleh seorang wanita yang menemukannya, dan suatu ketika Arlong datang ke kediaman mereka untuk meminta upeti. Namun karena upeti yang diberikan kurang dari seharusnya, wanita tersebut lalu mengorbankan dirinya agar Nami dan Nojiko tetap bisa hidup. Di markas, Arlong didatangi oleh Kapten Nezumi. Ia meminta uang tutup mulut pada Arlong agar segala kekacauan yang dilakukan Arlong tidak terdengar sampai ke markas pusat marinir. Namun karena kekacauan yang dilakukan Arlong sudah sangat luas, Nezumi pun meminta bayaran 2 kali lipat dari biasanya. Setelah kepergian Nezumi, Nami kemudian menanyakan kesepakatan misterius dengan Arlong. Ia mengatakan bahwa uang 100 juta berry yang menjadi kesepakatan dulu sudah siap diserahkan. Di Baratie, terjadilah pertemuan antara Garp dan juga Jeff. Garp datang ke sana untuk mencari informasi tentang keberadaan Luffy. Jeff tak memberitahunya begitu saja, namun tak lama kemudian, salah seorang marinir memberitahu Garp bahwa mereka sudah mengetahui keberadaan Luffy yang berada di Pulau Konomi. Arlong yang menyepakati kesepakatan misterius dengan Nami secara diam-diam menyuruh Nezumi untuk mengikuti Nami yang sedang mengambil uang simpanannya. Saat Nami menggali uang tersebut, tiba-tiba datanglah Nojiko menyerang Nami, dan di sana Nojiko sangat kaget karena Nami telah mengubur uang sebanyak itu di samping kuburan ibunya.
Nami kemudian menjelaskan pada Nojiko bahwa uang yang dikumpulkan sebanyak itu adalah untuk membeli desa Koko dari Arlong, dan dengan kesepakatan tersebut Arlong tidak akan lagi meminta upeti dan berhenti menyerang desa Koko. Namun saat perbincangan tersebut terjadi, Nezumi tiba-tiba datang dan langsung menyita uang yang sudah dikumpulkan Nami selama ini. You can't do this. Saat itu Nami menyadari bahwa Arlong adalah dalang dibalik kedatangan Nezumi. Nami sangat marah pada Arlong. Ia kemudian menghancurkan tato pada tangannya. Namun Luffy tiba-tiba datang dan berjanji akan melawan Arlong dengan kekuatan penuh. Shin kemudian berpindah memperlihatkan Garp yang telah sampai pada Pulau Konomi. What a pleasure to see you. Di sana, Nezumi berbohong pada Garp bahwa komplotan Luffy telah melakukan serangan brutal di desa Koko. Untungnya, Garp tak percaya begitu saja. Ia akan pergi untuk memastikannya sendiri. Di sisi lain, Luffy dan kawan-kawan yang sudah bertekad untuk membunuh Arlong tiba di Arlong Park. Luffy dan Nami pergi mencari Arlong, sementara Usopp, Zoro, dan Sanji melawan anak buahnya. Mereka semua bertarung dengan sangat apik. Usopp berhasil mengalahkan salah satu anak buah Arlong yang bernama Chu, sementara Zoro dan Sanji berhasil mengalahkan Kurobi. You should try one of my new patented fight. Exploding star! You won't be so Atlet! Collier! Di dalam ruang peta, Luffy berhasil menguasai pertarungan. Arlong tak bisa berbuat banyak melawan kemarahan Luffy. Ia bahkan sempat mengeluarkan ulti badang serta merobohkan bangunan dengan kakinya. Arlong pun kalah dan terkubur di dalam reruntuhan. Di malam hari, Luffy dan para warga desa Koko berkumpul untuk merayakan kemenangan. Mereka juga menyantap makanan yang dimasak oleh Sanji. Namun saat keadaan sudah tenang, tiba-tiba datanglah wakil Laksamana Garp bersama pasukannya. Ia sangat marah pada Luffy karena sudah menghancurkan desa Koko. Namun Koby dan Helmeppo menyangkal hal tersebut dan mengatakan bahwa kehancuran desa Koko bukanlah ulah Luffy, melainkan Arlonglah yang menyebabkan hal tersebut. Mengabaikan semua perkataan Koby, Garp kemudian mengungkapkan kekesalannya pada Luffy. Ia juga menantang Luffy untuk membuktikan kemampuannya. Sayangnya, Luffy sama sekali tak bisa mendaratkan pukulan pada Garp yang memang sudah sangat hebat. Namun tiba-tiba Garp melepaskan Luffy begitu saja dan tertawa dengan sangat bahagia. Ia kemudian menyuruh pasukannya untuk menangkap pasukan Arlong yang tersisa. Di sana, Garp akhirnya mengungkapkan kalau selama ini ia hanya menguji keyakinan Luffy untuk menjadi bajak laut. Film pun diakhiri dengan dimasukkannya Luffy menjadi salah satu buron tertinggi di East Blue saat ini dengan bounty 30 juta berry, dan Luffy kini benar-benar bisa menuju Grand Line untuk menemukan One Piece. Oke guys, itulah dia keseluruhan alur cerita dari One Piece Season 1. Semoga kalian bisa memahami alur ceritanya ya, dan gua dari Nomad, sign out. Son of a gun, drink with us. I suppose.